Oke, halo teman-teman. Kembali lagi bersama kelompok 8. Pada kesempatan kali ini kami akan mengulas suatu jurnal yang bertajuk Effect of Bridging Temperature and Holding Time on the Interfacial Microstructure and Properties of TC4 Bases Joined with the IZ ratio and I amorphous pillar, atau terjemahannya adalah efek suhu bridging dan holding time pada TC4 yang digabungkan dengan logam pengisi Ti, Zr, Cu, Ni. Di sini ada anggota kelompok, saya sendiri Zakwan dengan NIM 240103056, ada Resna dan juga Yasin dengan NIM yang telah terlampir di layar. Next kita ya. Oke, pendahuluan. Pada jurnal kita menggunakan logam yang bernama TC4 atau titanium campuran. Titanium 90%, aluminium 6%, dan juga vanadium 4%. Memiliki kelemahan utama dalam proses penyambungan, terutama jika menggunakan metode fusion welding. Apa kelemahannya? Kelemahannya itu TC4 ini memiliki kerentanan terhadap oksidasi, sehingga bisa menyebabkan LMC atau getas atau kerapuhan struktur pada benda. Sehingga masalah tersebut menjadi kritis ketika TC4 digunakan pada komponen presisi dan struktur kompleks. Contohnya kan ini untuk TC4 sendiri itu digunakan pada benda seperti pada aerospace, pesawat luar angkasa, seperti perangkat medis, dan juga seperti transportasi. Nah, untuk mengatasi keterbatasan fusion welding, metode vacuum bridging menjadi alternatif yang menjanjikan. Nah, ada yang namanya itu vacuum bridging. Apa sih vacuum bridging itu? Nah, kita coba lihat ya teman-teman. Oke, antara bridging dengan vacuum bridging, dua-duanya sama bridging, tapi apa perbedaannya? Sederhananya, untuk proses bridging sendiri adalah proses penyambungan dua logam, atau lebih dengan cara melelehkan logam pengisi yang memiliki titik leleh lebih rendah daripada logam induk, mengalirkannya ke celah sambungan melalui aksi kapiler tanpa melelehkan logam dasarnya sendiri. Nah, kalau vacuum bridging sama halnya seperti bridging, proses penyambungan logam berkualitas tinggi dengan melelehkan bahan pengisi di dalam ruangan hampa, menghasilkan sambungan lebih bersih tanpa adanya oksidasi dan kontaminasi, serta mengurangi distorsi. Untuk perbedaan keduanya di antara itu yang bridging dan juga vacuum bridging. Bridging dilaksanakan atau dilakukan di ruangan terbuka, sedangkan vacuum bridging dilakukan di ruangan tertutup. Biasanya untuk bridging itu prosesnya lebih terjangkau, sedangkan vacuum bridging itu harganya lebih mahal. Karena emang untuk terkait dengan prosesnya itu lebih menghasilkan benda yang lebih presisi dan juga lebih bersih dan tanpa adanya oksidasi. Nah, kita lanjutkan dengan melihat video. Pada video tersebut tuh information, kalau di video ini tuh kita menggunakan suhu 1000 derajat Celcius. Video itu diambil di laman internet. Oh ya, biasanya untuk welding tuh bisa sampai 1600 derajat Celcius. Nah, kalau untuk bridging suhunya lebih rendah daripada welding, sehingga lebih stabil daripada suhu. Menggunakan logam pengisi untuk merekatkan melalui aksi kapiler. Nah, begitu teman-teman. Oke, digabungkan sehingga hasilnya lebih presisi dan juga lebih rapi. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh saudari Resna terkait dengan prosesnya juga. Tapi FYI juga teman-teman, kalau untuk tujuan daripada jurnal ini tuh adalah untuk bagaimana kita mengukur mana yang paling pas, suhu mana yang paling pas, dan juga waktu mana yang paling pas dalam proses vacuum bridging ini. Selanjutnya akan diserahkan kepada saudari Resna. Oke, di sini ada material dan metode. Yang pertama itu kita menggunakan dua material utama. Yang pertama ada TC4 atau titanium grade 4 sebagai logam induk. Dengan komposisi spesifiknya, AI-nya itu adalah 5,5 sampai 6,75 dan V-nya adalah 3,5. Lalu ada yang kedua, titanium zirconium tembaga nikel dengan komposisi spesifiknya Zr-nya itu adalah 37,5, Cu-nya 15, dan Ni-nya 10.
tools, yaitu proses penyambungan ini dilakukan di dalam ruang vakum tipe 20 dengan tekanan sangat rendah, yaitu 10⁻⁴ Pa. Kondisi vakum ini krusial untuk mencegah oksidasi pada titanium yang sangat reaktif terhadap oksigen pada suhu tinggi. Lalu ada variasi parameter. Nah, dibagi menjadi 7 kelompok. Sampel pertama sampai kelima ini adalah brazing temperaturnya 860 sampai 940 derajat Celcius dengan holding time-nya 20 menit tetap ya. Lalu ada sampel 3, 6, dan 7. Brazing temperaturnya itu adalah 900 derajat Celcius dengan holding time-nya 10 sampai 30 menit. Nah, untuk menganalisis sel sambungan dilakukan 3 pengujian utama. Yang pertama ini ada OM dan SMEDS, mikrostruktur dan difusi unsur, untuk melihat struktur mikro dan sejauh mana unsur-unsur ini saling berdifusi. Lalu ada micro hardness, mengukur kekerasan di area sambungan. Lalu ada shear strength test, menguji kekuatan geser atau ketaguhan mekanis dari sambungan tersebut. Nah, di sini lalu ada hasil dan pembahasan dari yang pertama adalah pengaruh suhu. Dari gambar A dan B itu bisa dilihat ya, pada suhu rendah 860 derajat Celcius batas sambungannya mungkin masih terlihat jelas, namun semakin tinggi suhu, yaitu hingga 940 derajat Celcius, pengaliran filternya itu tampak lebih merata. Lalu ada pengaruh waktu di gambar C dan D. Pada suhu konstan yaitu 900 derajat Celcius, peningkatannya waktu dari 10 sampai 30 menit ini menunjukkan kematangan sambungan yang lebih stabil, di mana filler ini memiliki waktu lebih banyak untuk mengisi celah antar materialnya. Kemudian pengaruh suhunya, yaitu suhu naik mengakibatkan difusi unsurnya makin cepat, lebar interface sambungannya meningkat, Wittgenstein struktur yaitu bertambah kasar pada suhu tinggi dan menurunkan ketaguhan jika berlebihan. Lalu phase gatasnya titanium zirconium 2 tembaga nikel semakin banyak pada suhu terlalu tinggi, dan kondisi optimal suhu pada 900 derajat Celcius difusi cukup, yaitu mikrostrukturnya masih terkendali. Lalu pada suhu 860 derajat Celcius dan 880 derajat Celcius terlihat garis sambungan yang masih sangat cukup sempit. Struktur di dalam ini masih terbentuk tapi belum sepenuhnya menyatu sempurna dengan logam induknya. Lalu pada suhu 920 derajat dan 940 derajat Celcius, area sambungannya melebar karena difusi atomnya semakin kuat, namun muncul bintik-bintik atau area yang lebih besar dan kasar. Ada hasil pembahasan pengaruh holding time. Holding time terlalu pendek, yaitu dalam kurun waktu 10 menit, karena filter tidak terdifusi secara sempurna. Kedua, ada holding time terlalu lama, yaitu dalam kurun waktu 30 menit. Wittgenstein struktur tumbuh berlebihan dan menghambat difusi dan menurunkan sifat mekanik. Holding time optimal yaitu 20 menit, karena keseimbangan difusi dan mikrostruktur terbaik. Sehingga kekerasan mikro tertinggi yaitu mencapai 482,6 hardness Vickers pada suhu 900 derajat Celcius dalam waktu 20 menit. Shear strength naik dengan kenaikan suhu maksimum 223,9 megapascal dalam 940 derajat Celcius di waktu 20 menit. Namun, kompromi terbaik antara kekuatan dan keuletan tetap di 900 derajat Celcius dalam waktu 20 menit. Mode patah berubah suhu rendah, getas, suhu optimal, ductile, fracture, cell deflash. Baik, di sini ada conclusion. Parameter optimal brazing TC4 pada suhu 900 derajat Celcius, holding time 20 menit, memberikan difusi unsur optimal. Wittgenstein tidak berlebihan, kekerasan dan kekuatan geser terbaik, relevan sebagai acuan proses industri brazing. Ya, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.